mobil sudah masuk ke garasi, pasti lihat habis ikannya, tinggal nasinya doang. Berarti itu ikan di dalam besek, di dalam berkat milik siapa? Bukan milik kita, tapi rezeki kucing. Rizkinya kucing itu, tapi miliknya milik kita karena kita peroleh dengan cara dihadiahkan, diberikan oleh sohibul musibah, berarti milik kita. Namun rizkinya rizki kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min solihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna 'alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Ibrahim Al-Baijuri, thumma ila hadrati Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab wa Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, thumma ila hadrati Syekhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, ila hadrati Abu Yagam Rawi bin Kiai Haji Muhammad Usman wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghamidi amillah ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaisa karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ustadz Dimas Kun. Saya hormati Bapak Ketua RT beserta seluruh ibu dan bapak warga Taman Cikande, khususnya RT 8, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, mudah-mudahan dilapangkan rizkinya, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah,
dan semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Rabu kali ini Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya memberikan kepada kita anugerah dan nikmat, yaitu nikmat bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian yang pertama kitab Jawharatut Tauhid. Kita masuk kepada bait yang ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi wa qila la bal ma mulik wa ma tubi'. Bait yang ke-119 ini menjelaskan tentang masalah rizki, ya. Apa sih definisi rizki dan apa yang dimaksud dari kata rizki? Para ulama terbagi menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan kelompok yang kedua adalah Ahli Bid'ah. Di antara mereka adalah kaum Mu'tazilah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki itu adalah warizqu 'indal qaumi ma bihin tafa', adalah segala sesuatu yang bermanfaat, ya, segala sesuatu yang bermanfaat, baik yang kita makan atau yang diminum, yang dipakai. Apa yang bermanfaat untuk kita itu adalah rizki, ya. Termasuk apapun yang bermanfaat untuk hewan itu juga rizki untuk hewan, ya. Ini definisi rizki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ma bihin tufi, segala sesuatu yang diambil manfaat, yang dirasakan manfaatnya, yang bermanfaat baik bagi manusia maka disebut rizki manusia, atau bagi hewan disebutnya rizki haiwan. Aima saqahullahu ilal makhluqati fantafa'a bihi bil fi'li. Segala apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluk lalu bermanfaat bagi mereka, itulah namanya rizki. Wa qauluhu ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 3 yang barusan saya baca, yang artinya wallahu alam bimuradi, wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Ayat ini kalau kita lihat secara zahir, berarti yang tidak bermanfaat pun bisa dikatakan rizki, ya. Apakah tidak bertentangan antara definisi rizki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ayat yang sering kita baca di awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, kepada yang beriman, yunfikun, mereka infakkan. Yang diinfakkan itu kan belum tentu bermanfaat, ya. Artinya kalau infaknya tidak ikhlas kan tidak bermanfaat, kan begitu. Infak itu kan bermanfaat jika disertai dengan ikhlas, jika disertai dengan kesenangan hati, dengan sukarela, tanpa paksaan, tidak menginginkan balasan apapun dari orang lain. Kemudian dari hasil ataupun sumber yang halal. Jika bukan dari sumber yang halal, atau mungkin dari sumber yang halal tapi tidak ikhlas, kan tidak bermanfaat. Lalu apakah tidak ada kontradiksi ataupun
tabrakan antara definisi rizki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang artinya adalah sesuatu yang bermanfaat, begitu kan, dengan ayat ini. Nah, begitu. Nah, kata para ulama, ayat ini wa mimma razaqnahum itu artinya adalah wa mimma a'tainahum, dan sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi bukan yang telah kami rizkikan, yang telah kami berikan. Yang diberikan oleh Allah itu ya, ada yang memang dirasakan manfaatnya oleh pribadi atau tidak dirasakan manfaat, tapi manfaat untuk yang lain. Nah, kalau manfaatnya untuk yang lain bukan kepada diri kita, maka itu rizki orang lain, bukan rizki kita. Ya, jadi apa yang bermanfaat untuk kita itu rizki kita. Meskipun milik kita, tapi kalau manfaatnya untuk orang lain, itu rezeki orang lain. Ya, begitu. Misal kita punya uang, misalnya berapa? 10.000. Punya uang 10.000. Niatnya sih mau beli beras. Dapat nggak tuh sekarang? Nggak dapat ya. Dapat setengah liter. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh setengah liter boleh ya. Enggak, malu enggak. Ya, kalau malu mencuri ya, gitu. Kalau beli nggak malu. Ternyata uang 10.000 itu hilang di jalan. Ya, ditemukan sama anak kecil, dipakai jajan, beli es, beli coklat. Maka uang 1.000 itu milik siapa? Bukan milik kita, milik yang punya uang, begitu. Tapi bukan rizki si pemilik uang, rizki anak kecil. Karena manfaat uang 10.000 itu siapa yang merasakannya? Anak kecil. Ya, kita pulang ngaji, pulang tahlilan malam 7 hari, bawa berkat tuh. Kemudian ditaruh di depan rumah. Ya, parkirin mobil dulu, masukin ke garasi. Mobil sudah masuk ke garasi, pasti lihat habis ikannya, tinggal nasinya doang. Berarti itu ikan di dalam besek, di dalam berkat milik siapa? Bukan milik kita. Tapi rezeki kucing. Rizkinya kucing itu, tapi miliknya milik kita karena kita peroleh dengan cara dihadiahkan, diberikan oleh sohibul musibah, berarti milik kita. Namun rizkinya rizki kucing. Jadi beda antara rizki dengan milik ya. Kalau milik ya sesuatu yang kita punya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, seperti dengan cara jual beli ataupun hadiah ataupun sedekah atau warisan atau hibah ya, atau kita meminta, itu jadi milik kita. Cuman belum tentu rizki kita, karena rizki itu adalah warizku indal qaumi ma bihin tufi ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Karena sesuatu yang bermanfaat disebut dengan rizki, berarti mencakup rizki manusia dan rizki hewan. Bahkan mencakup makanan, minuman, dan apa saja. Asalkan bermanfaat, itulah disebut rizki. Wa kharaja ma lam yantafi bihi bil fi'li faman malaka syai'an wa lam yantafi bihi bil fi'li falaysa dzalika syai'u rizqan. Ya, jadi kita bisa pahami apabila kita memiliki sesuatu namun sesuatu itu tidak kita rasakan manfaatnya, maka tidak disebut rizki bagi kita. Rizki bagi orang lain yang merasakan manfaat ya. Sehingga ketika ada beberapa ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan inna kulla ahadin yastawfi rizqoh, sesungguhnya setiap orang itu akan menghabiskan rizkinya sendiri. Wa innahu la yaqulu ahadun rizqa ghairi, tidak ada seorang pun yang bisa memakan rizki punya orang lain.
wala yaqulu ghairuhu rizqah, dan tidak ada orang lain yang bisa memakan rezeki kita. Yang kita makan hanyalah rezeki kita. Kalau rezeki orang lain tidak akan pernah kita bisa makan. Begitu. Dan setiap orang hanya akan menghabiskan rezekinya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Roh Kudus Jibril alaihissalam meniup di dalam hatiku, yang membisik di dalam hatiku. Kata Jibril, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha." Tidak akan mati seorang jiwa pun sehingga ia menghabiskan rizkinya sendiri. Jadi seseorang itu mati karena rizkinya sudah habis, baik berupa makanannya, minumannya, napasnya, habis sudah. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, dan perindahlah, perbaikilah permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizki, jangan sampai keterlambatan rizki datang kepadamu menyebabkan kamu ayat lubahu bimaksiatillah, mencari rizki dengan cara maksiat. Jangan sampai karena udah ikhtiar kesana kemari, udah usaha apa saja, tapi rizki tidak kunjung datang, lalu mencari cara yang haram, yang maksiat. Itu jangan, kata Nabi SAW. Fa innallaha ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ati, karena apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan bisa kita raih melainkan dengan cara ketaatan kepada Allah. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq, ma'indallahi baq wa ma'indakum yanfadu, ya, atau sebaliknya, apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi, sedangkan apa yang kita miliki itu akan habis, ya, akan habis. Rizki itu terbagi dua. Pertama, rizki zahir, seperti makanan, minuman, ya, itu rizki zahir. Yang kedua, rizki batin, seperti ilmu, ya, kecerdasan, kemudian ma'rifat, kebersihan hati, itu rizki juga. Maka orang yang Masya Allah, ya, misalnya hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak suudzon, tidak pernah ria, tidak berburuk sangka, maka dia adalah orang kaya, sebab dia mendapatkan bagian rizki batin yang begitu besar, ya. Meskipun kadang rizki zahir ya tidak seberuntung orang lain, ya. Rizki zahir pas-pasan hanya untuk makan hari ini, ya, untuk esok hari gimana nanti, tapi ternyata hatinya bersih, maka dia adalah kaya dengan rizki batin, meskipun rizki zahirnya tidak seberuntung orang lain, ya. Dan rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada sesuatu hewan yang melata di atas bumi melainkan Allah, Allah yang menanggung rizki mereka. Kita termasuk hewan bukan? Hewan enggak? Bukan kita? Hewan, Pak. Ya, hewan. Kita dengan binatang sama hewan. Perbedaannya kita dikasih kemampuan untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma berbicara, burung beo juga bisa berbicara kalau dilatih. Bahkan ada burung beo yang hafal surat Yasin, ada burung beo yang hafal surat Tabarok, Waqiah. Kenapa? Dilatih. Berarti kemampuan bicara, ya, Allah kasih. Hewan juga sama, sebetulnya mereka punya komunikasi dengan sesama hewannya. Kerbau punya cara komunikasi dengan kerbau yang lain, sapi punya cara komunikasi dengan sapi yang lain, harimau juga sama. Nah, komunikasinya kita dengan
sesama manusia dengan cara berbicara, begitu. Berarti yang membedakan kita dengan binatang-binatang yang lain, meskipun kita sama-sama hewan, adalah bukan dari masalah kita sanggup berbicara, tapi dari kemampuan berpikir dan berakal. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Adapun dari sisi yang lainnya kebanyakan sama. Ya, kita punya mata, binatang juga punya mata, kita punya telinga, mereka punya telinga, kita punya syahwat, mereka punya syahwat, kita makan, mereka juga makan, kita punya cara berkomunikasi, mereka juga sama. Jadi yang membedakan antara kita dengan binatang, meskipun kita sama-sama hewan dengan mereka, adalah kemampuan dalam berpikir dan berakal. Itu manusia. Maka ketika manusia akalnya tidak dipakai, berarti dia telah kembali ke habitatnya, yaitu binatang, ya, binatang. Nah, jadi begitu ya. Rizki terbagi dua, satu rizki zahir, dua rizki batin. Nah, pada malam ini kita sedang menambah-nambah rizki batin, ya. Rizki kecerdasan, ma'rifat, ilmu pengetahuan, dan rizki zahir pun ala kadarnya ada, begitu ya. Apa contohnya? Makan, ya, air, apalagi tuh, gehu, ya, bakwan, itu rizki zahir itu, ya. Nah, zahir. Ada? Nggak ada saya mah. Jadi sekali lagi, rizki menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah ma bihin tufi, segala sesuatu yang bermanfaat. Wakila la, ada ulama yang mengatakan la, maksudnya rizki itu bukan tiap yang bermanfaat saja, akan tetapi rizki adalah ma malak, apa yang dimiliki. Apa yang dimiliki itu adalah rizki. Nah, ini definisi menurut kaum Mu'tazilah, ya, sekelompok daripada umat Islam yang melenceng dari jalan yang lurus, ya, dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi menurut mereka rizki itu adalah apa yang dimiliki, nggak mesti bermanfaat. Meskipun tidak bermanfaat, kalau memang itu milik kita, maka dikatakan rizki kita. Kayak tadi misalnya, pulang riungan, pulang tahlilan, berkat dicangkolin di atas pintu, ternyata ikannya dicuri sama kucing. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, ikan yang dimakan kucing itu adalah rizkinya kucing, tapi tetap milik kita. Sedangkan menurut kaum Mu'tazilah, yang dimakan oleh kucing itu adalah tetap rizki kita. Karena bagi mereka rizki itu adalah apa yang dimiliki, bukan apa yang bermanfaat. Meskipun tidak manfaat, kalau itu milik kita, punya kita, maka dikatakan rizki menurut kaum Mu'tazilah. Tapi ini paham yang tidak benar, ya. Dibantah oleh para ulama-ulama kita. Sebab nanti akan menimbulkan sebuah kesimpulan. Apabila rizki itu diartikan apa yang dimiliki, nanti akan timbul sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan ini adalah la yastaufi ahadun rizqah. Seseorang tidak akan pernah menyempurnakan rizkinya, ya. Sedangkan di dalam hadis yang barusan kita simak, bahwa tiap orang akan menyempurnakan dan menghabiskan rizkinya sendiri. Ketika rizkinya sudah habis, timbullah kematian. Nah, kalau rizki itu diartikan apa yang dimiliki, berarti kesimpulannya setiap orang itu tidak akan bisa menghabiskan rizkinya. Kenapa? Karena tidak semua yang dimiliki itu kan bisa dihabiskan. Benar nggak? Tidak semua apa yang dimiliki itu bisa dihabiskan. Kadang orang yang sudah meninggal miliknya masih banyak, peninggalannya masih banyak, berarti dia belum menghabiskan rizkinya. Ini kan cacat. Kenapa cacat? Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Nabi, setiap manusia, setiap orang, setiap yang bernyawa akan menghabiskan rizkinya sendiri. Jadi rizki sudah dipatok sama Allah. Nanti kalau sudah habis, ya sudah, mati berarti kan.
Nah, kalau rizki itu diartikan adalah milik, berarti hadis tadi tidak benar. Karena kalau rizki diartikan milik, akan timbul sebuah kesimpulan, yaitu setiap orang tidak akan bisa menghabiskan rizkinya. Kenapa? Karena rizki adalah milik. Dan kita lihat dalam kehidupan saya juga bang, begitu kan? Ada orang kaya meninggal, miliknya masih banyak, orang udah meninggal duluan, tuh kan? Nah, ini berarti paham kaum Mu'tazilah tidak benar yang mengatakan bahwa rizki itu adalah apa yang dimiliki. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, annahu qad yaqulu rizqa ghairihi wa yaqulu ghairuhu rizqahu. Kalau rizki itu adalah apa yang dimiliki, berarti terkadang ada seseorang yang makan rizki orang lain. Benar enggak? Kucing tadi makan rizkinya siapa? Rizkinya manusia. Orang lain kan. Kucing tadi makan rizkinya manusia. Kalau didefinisikan rizki adalah apa yang dimiliki, bukan, kita lagi bilang Mu'tazilah nih, ya. Kalau didefinisikan rizki adalah apa yang dimiliki, berarti nanti bakal ada seseorang ataupun sesuatu yang bisa memakan rizki punya orang lain. Karena rizki itu kata Mu'tazilah adalah apa yang dimiliki. Dan itu paham yang itu adalah hal yang wajar. Ada seseorang yang memakan milik orang lain kan? Begitu. Tapi kalau seseorang makan rizki punya orang lain, ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Allah berfirman, la mani alima ataita wala mutiya lima manata wala roda lima qadaita wala yang fauda jadi mingkal jadu. Jadi tidak ada siapapun yang makan rizki bukan punya rizkinya. Dan tidak ada kita bisa memakan rizki punya orang lain. Kan begitu. Kalau kita makan milik punya orang lain banyak, orang lain makan milik punya kita banyak. Tapi ada orang yang makan rizki punya kita nggak ada. Nggak ada. Ya, kenapa? Bertentangan dengan dasar-dasar daripada syariat. Sehingga pemahaman kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa rizki adalah apa yang dimiliki itu cacatnya secara nalar. Itu adalah paham yang tidak benar. Maka di akhir bait tadi dikatakan wa matubi. Tuh, pendapat kaum Mu'tazilah tidak pernah diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Lipasadihi, karena paham ini rusak secara nalar, secara kesimpulan. Kita tambah argumentasi yang ketiga. Dari mana segi cacatnya pemahaman kaum Mu'tazilah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala apa yang ada di alam dunia ini? Betul tidak? Kita manusia miliknya siapa? Allah. Bumi langit milik siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Nah, kalau apa yang dimiliki disebut rizki, boleh tidak kita bilang langit, bumi, manusia semuanya adalah rizki Allah? Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau langit, bumi, manusia dikatakan itu rizki Allah, berarti ada yang ngasih rizki kepada Allah. Kalau ada yang ngasih rizki kepada Allah, berarti ada Tuhan selain. Nah, itu yang menyebabkan kenapa paham Mu'tazilah ini tidak diikuti oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab rusak paham ini, ya, malah merempet nanti ke akidah, kan begitu. Allah memiliki segala apapun, segala sesuatu selain Allah adalah milik Allah, tapi tidak boleh kita bilang itu adalah rizki Allah. Kenapa? Karena kalau itu rizki Allah, berarti Allah ada yang ngasih rezeki. Kalau Allah ada yang ngasih rezeki, berarti ada sesuatu yang lebih kuat daripada selain Allah. Nah, kan begitu. Itu jawaban yang ketiga, sudah ya. Nah, kalau butuh bantahan yang keempat, saya tambah lagi nih. Di dalam mazhab Syafi'i, yang namanya hewan, kemudian hamba sahaya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sama sekali tidak berkepemilikan, tidak bisa memiliki sesuatu. Gak ada hewan memiliki sesuatu, gak ada.
Hewan itu tidak berkepemilikan, tidak punya kemampuan dan kuasa untuk memiliki sesuatu. Termasuk hamba sahaya, ya, seorang budak laki-laki ataupun perempuan itu juga sama, tidak punya hak kepemilikan terhadap sesuatu. Jadi apa yang ia kerjakan hasilnya ya milik majikannya. Ini kalau dipakai paham Mu'tazilah, berarti yang namanya hewan, yang namanya hamba sahaya tidak punya rezeki. Masa iya ada makhluk Allah yang nggak punya rezeki? Kan begitu. Ya, jelas nggak? Ini bantahan yang keempat. Bantahan yang kelima, nggak usah lah ya, banyak. Udah 4 aja cukup. Nah, ini kesimpulannya, rizki adalah mabihin tupi, sesuatu yang bermanfaat atau bisa diambil manfaatnya. Sedangkan yang namanya milik belum tentu adalah rizki. Rizki juga belum tentu milik, ya. Jadi itu hal yang berbeda. Tidak semua milik itu adalah rezeki dan tidak semua rezeki adalah milik, begitu. Ada seorang yang makan milik punya orang lain, itu adalah rezeki dia tapi bukan miliknya. Ada seseorang yang memiliki sesuatu tapi bukan rezekinya. Kenapa? Karena ia tidak mengambil manfaat dari sesuatu itu. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang sesat adalah pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa rezeki adalah apa yang dimiliki. Itu tidak benar karena salah, ya, sesat dan rusak, hingga para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang mengambil dan mengikuti pendapat kaum Mu'tazilah. Sebetulnya kaum Mu'tazilah dengan sebutan nama untuk zaman sekarang tidak ada. Kita tidak menemukan kelompok Mu'tazilah dengan jargon, dengan background, dengan sebutan, dengan nama Mu'tazilah, nggak ada, Pak. Tapi pemahamannya, akidahnya itu masih ada yang mengikuti sampai sekarang. Ya. Untuk namanya, kamilah kelompok Mu'tazilah, udah nggak ada sekarang. Tapi untuk pemahamannya kadang-kadang masih ada umat Islam yang berpaham seperti paham kaum Mu'tazilah, dan banyak kesesatan mereka selain tentang masalah rizki, masalah baik dan buruk juga. Bagi kaum Mu'tazilah, Allah itu wajib melakukan yang terbaik, wajib, ya, wajib. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak wajib melakukan yang terbaik. Allah itu boleh melakukan yang terbaik atau yang tidak terbaik. Kenapa? Karena semuanya milik Allah, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Di antara kesesatan kaum Mu'tazilah juga adalah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah hadis, adalah makhluk, adalah ciptaan. Sedangkan kita Aswaja mengatakan Quran itu kalamullah. Kalamullah berarti sifat Allah, bukan ciptaan Allah. Karena sifat itu tidak diciptakan. Sifat itu, ya, melekat pada zat Allah, dan sebagaimana zat Allah itu tidak ada permulaannya, sifat Allah juga sama. Begitu. Dan masih banyak lagi, ya, perbedaan antara kita dengan mereka. Maka kenapa nyerempat di sini nyebutin masalah Mu'tazilah? Karena takut nanti menemukan sekelompok orang yang mungkin namanya bukan Mu'tazilah tapi pahamnya seperti paham Mu'tazilah, dan itu banyak nanti bisa diketahui dari segi obrolan antara kita dengan mereka, ya. Fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Fayarzuqullahul halala, Allah memberi rizki dengan rizki yang halal. Fa'lama, ketahuilah itu. Wa yarzuqul makruha, dan Allah terkadang ngasih rizki yang makruh. Wal muharrama, dan yang haram juga. Berarti ada rizki halal, ada rizki makruh, ada rizki haram. Contoh rizki haram jelas manfaat memang bagi dia, tapi caranya tidak benar. Seperti apa? Hasil mencuri, ya. Seorang pencuri misalnya, dia punya uang, menggendol uang 1 juta. Uang 1 juta dia belikan makanan, dia belikan pakaian, dia pakai untuk hura-hura. Manfaat bagi dia tuh?
manfaat bagi dia. Rizki dia bukan rizki, tapi rizki yang haram. Siapa yang ngasih? Ya tetap Allah juga sebetulnya sama. Kalau kita bicara hakikat ya, mau rizki yang halal, mau yang haram, mau yang makruh, yang ngasih siapa? Allah. Kalau kita bicaranya hakikat, kan begitu. Beda dengan kaum Mu'tazilah. Kata kaum Mu'tazilah, Allah tidak akan pernah ngasih rezeki yang halal, yang haram. Ya, ini kaum Mu'tazilah juga kalau kita lihat dari segi husnudon kita kepada mereka, mungkin maksud mereka adalah kurang beradab kalau kita mengatakan Allah memberi rezeki yang haram. Kurang beradab, kan begitu. Nah, kalau begitu kita setuju. Karena dari segi adab nggak boleh kita menisbatkan yang buruk kepada Allah. Meskipun mau baik mau buruk ya tetap itu Allah yang ngasih, kan begitu. Kalau kita bicara hakikat nih, kebenarannya yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita bicara tentang adab, kesopanan dan tata krama, maka kita nggak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Rizki yang haram kamu yang nyarinya nggak benar, kan begitu. Itu secara adab, bukan Allah yang ngasih rezeki yang haram. Itu secara adab. Ya, secara adab. Tapi kalau secara hakikat di forum pengajian kita bahas biar kita tahu kebenarannya. Kita pegang pulpen, pegang buku, nulis biar tahu oh hakikatnya begitu. Tapi dalam obrolan sehari-hari, dalam ceramah ya, dalam siraman rohani kajian bulanan misalnya yang tidak fokus memperdalam ilmu agama, hanya sebatas seremonial saja, itu nggak boleh kita menisbatkan yang buruk kepada Allah, nggak boleh. Maka ada istilah segala apa-apa yang baik itu dari Allah, sedangkan yang buruk dari saya. Itu benar nggak tuh? Benar secara adab. Tapi kalau secara hakikat salah. Mau yang baik, mau yang buruk dapat siapa? Dapat Allah. Allah semuanya yang ngasih. Ya, mau yang sehat, mau yang sakit, yang panjang umur, yang pendek umur, ya, yang maksiat, yang ibadah, yang taat, yang durhaka, yang kafir, yang muslim, ya dapat Allah semuanya. Itu secara hakikat ya, tapi kita nggak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah dari segi adab dan tata krama, begitu ya. Dan untuk yang halal itu ya, Allah tidak mewajibkan kepada kita meneliti sampai kepada sumbernya. Kita dikatakan oleh para ulama sebagai umat Islam hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melihat sesuatu secara dohirnya saja. Ya kalau dohirnya halal ya sudah halal, begitu. Misalnya kita peroleh dengan cara jual beli, kita peroleh dengan cara dikasih hadiah sama orang. Ini orang kelihatannya orang baik, ya pekerjaannya juga jelas, buruh pabrik atau misalnya dagang atau kuli bangunan atau supir atau tukang ojek misalnya, ojol ya atau grab atau dan sebagainya, ya halal kan begitu. Kita nggak wajib tuh meneliti sampai ke sumbernya. Ya, ini dari siapa nih? Si itu dari siapa tuh? Bagaimana? Nggak perlu kayak begitu. Ya, nggak perlu. Kelihatannya nih orang baik, ya kelihatannya halal kan begitu, dengan cara yang jelas, ya sudah kita terima. Kita tidak diwajibkan meneliti sampai ke akar sumbernya begitu. Bahkan dikatakan dalam syarahnya kitab ini, layam bagi tidak sepantasnya al yauma di masa ini, pada hari ini, ayyas'ala an asli syai'i, bertanya tentang sumber sesuatu. Li'annal halala majuhila asluh, sebab yang halal itu adalah sesuatu yang memang sumbernya tidak diketahui, sumber asal pertamanya nggak diketahui begitu. Wal usulu qad fasadat wastuhkima fasaduha fa akhdhu syai'i ala dhahiri syar'i aula minasu'ali an syai'in yatabayyanu tahrimuhu. Sedangkan sumber segala sesuatu kebanyakan zaman sekarang itu sudah rusak, bahkan dihukumi haram. Nah, kita mengambil sesuatu secara dohirnya saja kelihatannya halal, baik, itu lebih utama ketimbang kita bertanya tentang asal usulnya, sumbernya, lalu sampai kita tahu ternyata itu adalah haram. Itu tidak relevan zaman sekarang. Ya, kenapa?
Karena ya tadi ya Allah Subhanahu wa taala ya lam yukallib al khalqa, tidak pernah membebankan kepada makhluknya ainal halali fi ilmihi ta'ala, hakikat kehalalan sesuatu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Itu Allah nggak wajibkan kepada kita yang demikian itu. Ya misalnya nih ada sesuatu datang kepada kita nih berupa uang, makanan atau pakaian. Kita nggak diwajibkan nih mencari tahu nih kebenaran barang yang datang dan sampai kepada kita apakah haram atau halal berdasarkan ilmunya Allah. Nggak wajib sampai segitunya. Ya, nggak wajib sampai segitunya. Begitu. Bal kullu bal kallafahum an yusibul halala fi tiqadihim wa dhanihim. Yang Allah wajibkan kepada kita adalah kita nih mengambil yang halal sesuai apa yang kita yakini dan kita duga. Kita yakin ini halal, udah selesai. Kita menduga ini halal, selesai. Nggak perlu ayo ditanyain gimana sumbernya, niatnya apa, nggak perlu ya. Nggak perlu. Ada yang ngasih sama kita, nanti dulu niatnya apa nih? Enggak perlu kayak begitu, udah terima aja begitu. Selagi kelihatannya halal, kita menduga halal, apalagi kita meyakini halal, kan begitu. Tapi kalau yang udah jelas haram mah nggak boleh kita, ini halal nggak bisa, udah jelas haram soalnya ya. Misalnya sogokan itu kan haram tuh, nggak boleh. Ini dikasih ini nggak minta saya, kan jelas nyogok itu mah haram jelas. Ya sama nyogok itu gitu. Haram berarti itu ya. Yang jadi masalah kalau dia ngomongnya sedekah, dia ngasih tapi gini ngomongnya, Ustad ini mah bukan nyogok, ini mah sedekah. Ayo, halal apa haram itu? Disebut halal sedekah ada maunya, disebut nyogok bilangnya sedekah, apa namanya tuh? Remang-remang, bener remang-remang, subhat itu remang-remang. Itu yang jadi masalah tuh ya. Jadi bukan ngomongnya nyogok gitu, membantuan sedekah, tapi ada maunya kan. Jadi kita bingung nih, mau ngomong haram jangan ngomongnya bantuan sedekah, mau ngomong halal tapi ada maunya. Berarti itu mah bukan halal bukan haram, namanya subhat, garis miring remang-remang, remang-remang. Ya, ada rezeki yang makruh ya. Nah, rezeki yang makruh itu ya seperti orang jualan kain kapan. Ya, itu kan makruh itu. Kenapa? Karena ngarepin ada yang meninggal. Gimana? Enggak, apa namanya? Enggak niat buat kain kapan, sekalian jualan kain putih aja begitu. Paling nanti ada orang-orang yang sanggup yang kaya dia beli untuk disiapkan bagi yang mau meninggal kan begitu. Hah? Dokter ngarepin ada yang sakit. Ya. Kalau nyiapin kita kain kapan di masjid itu bukan. Kan sudah kita bahas ya, hukum menyiapkan kain kapan kan makruh gitu ya, kecuali kain kapan bekas orang soleh kan begitu, atau dari harta yang jelas halal itu boleh, nggak apa-apa ya, nggak haram cuma makruh doang, ini nggak apa-apa, nggak dosa. Yang repot kalau haram ya, kalau makruh ya masih lumayan lah ya, kayak rokok aja kan makruh kayak begitu aja sih. Berarti orang yang jualan rokok rizkinya rizki makruh, rezeki makruh. Karena perokoknya makruh soalnya. Gitu. Yang jualan bawang sama berarti rezekinya makruh. Yang jualan jengkol juga rezekinya makruh.